Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala habibina ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para pemirsa yang ada di rumah, dan pastinya para santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19, berapa banyak kita lihat grup-grup di WhatsApp kita kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita banyak kabar orang-orang yang meninggal dunia diuji dengan musibah kematian. Kadang-kadang juga ujian-ujian itu berupa dengan sebuah penyakit. Kadang-kadang juga ujian itu berupa dengan harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, tiada lain dan tiada bukan ketika orang-orang terkena musibah atau ujian pada masa-masa pandemi ini, yang keluar dari lidah yang tulus dan ikhlas adalah kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Maka dari itu, ketika ujian tiba di antara kita, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah ada Al-Qur'an mengatakan kita untuk mengeluh, tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Karena sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bukti cintanya kepada kita. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu." Jikalau Allah cinta kepada hambanya, maka dia akan diuji, bukan diberikan nikmat kepadanya. Karena berapa banyak orang-orang diberikan nikmat, diberikan kekayaan, dia tidak mau sedekah. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya, dia tidak mau yang namanya menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Berapa banyak orang-orang diberikan kenikmatan kesehatan, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sering kita lihat diberikan kecantikan, bukan kecantikannya ditutup dengan auratnya, tapi diumbar, diperlihatkan oleh yang bukan mahramnya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki jasad yang kuat, tapi dia pamerkan hanya untuk apa? Hanya untuk show up, memperkenalkan diri, mencari popularitas dan lain sebagainya. Maka ketika Allah berikan ujian kepada kita sakit, ujian harta kepada kita, ujian dalam rumah tangga, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Supaya apa? Supaya ada kata-kata innalillah, supaya kita beristighfar kepadanya, supaya kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Allah pun berikan solusinya kepada kita di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99 yang berbunyi, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin." Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Allah pun diuji. Para sahabat diuji, bahkan ujiannya yang lebih berat kepada kita. Rasulullah ketika sedang berdakwah menyampaikan keislaman di Taif, berapa banyak anak-anak kecil, orang-orang muda melempar Rasulullah dengan batu. Berdarah pelipisnya, kakinya berdarah. Bahkan ketika itu Zaid sahabatnya menjadi benteng, ditimpai, dilempari dengan batu. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah duduk di sebuah pohon, datang dua malaikat turun dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mud yadaka ilas sama." Angkat tanganmu ke langit, aku akan himpit orang-orang Taif itu, aku akan hancurkan mereka. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah ketika ujian yang sangat berat itu datang? Beliau katakan, "La humul ladzina qaumul la ya'lamun." Jangan wahai malaikat, mereka adalah kaum-kaum yang belum mengetahui. Aku berdoa kepada Allah supaya nanti orang-orang di Taif ini, dari anak-anak, orang dewasa, kakek, nenek, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi sekarang? Orang-orang Taif sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW diuji, maka dadanya sesak, psikisnya menurun, banyak pikiran. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah, yang pertama adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
boleh dengan mengucapkan subhanallah, dengan berzikir. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketika kita berzikir kepada Allah, menyebut namanya, mengingat namanya, maka akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita supaya kita tentram. Ketika ujian itu tiba, maka perbanyaklah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah istighfar, baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ketenangan ketika ujian-ujian di masa-masa pandemi ini datang. Lalu yang kedua apalagi? Wa kum minas sajidin. Angkat tangan kita, sujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku kita, melaksanakan sholat. Ketika sholat itu kita tunaikan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala masalah kita serahkan kepada Allah supaya Allah memberikan ganti yang terbaik dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka la tada'u syai'an itiqa'an lillah illa a'takallahu khairan minhu." Sesungguhnya engkau meninggalkan sesuatu yang kau cintai karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita ditinggalkan harta kita, hilang harta kita, ikhlaskan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita kehilangan orang yang kita cintai, ikhlaskan, Allah pun akan ganti dengan rizki yang lebih baik. Kita kehilangan daripada berbagai macam apa yang kita suka, apa yang kita cinta, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka sesungguhnya ketika Allah berikan ujian kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Dan yakinlah bahwasanya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tunaikan sholat, berdiri untuk bersedekap, takbiratul ihram, sujud kepada Allah. Ketika bumi itu kita pejamkan mata kita memohon kepada Allah di akhir sujud kita, maka doa-doa kita pun akan mustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika ujian-ujian itu tiba, kematian itu datang, kita mendengar orang-orang yang kita cintai terkena musibah, maka teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kontinuitas. Karena berapa banyak ketika orang-orang yang diberikan ujian, dia gantung dirinya. Betul? Berapa banyak orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah kehilangan harta, dia naik ke lantai 10, dia membunuh dirinya. Berapa banyak orang-orang yang punya masalah di kantornya, dia tembakkan kepalanya. Maka dia tidak beribadah kepada Allah secara konsisten dan kontinu, tapi dia mengambil jalan-jalan yang salah. Maka kita termasuk umat Islam yang beriman kepada Allah, wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah secara konsisten, sehingga ketika kita diberikan musibah oleh Allah, sakit kita ditimpakan oleh Allah, ketika kita mati, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan sujud, kita dalam keadaan ruku, atau setidaknya kita membaca Al-Quran yang kalamullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 untuk menghadapi ujian. Yang pertama adalah selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Yang kedua adalah dengan cara selalu melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah terus kontinuitas beribadah kepada Allah, supaya Allah akan mengganti ujian-ujian itu dengan nikmat yang lebih baik. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, please jangan laporkan saya ke polisi. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.